Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lingkungan bisnis. Saya Ridho Karunia Setiawan dengan NIM 24 12 33 83 dan dan Yohanes Indra Valdano 24 12 34 15, Alexandro Syadid 24 12 34 25. Next. Nah, saya akan menjelaskan poin-poin lingkungan bisnis. Ada 6 poin. Antara lain politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Yang pertama, analisis politik. Yang pertama, kebijakan tarif Amerika Serikat. Kebijakan tarif AS dapat menciptakan ketegangan politik jika Indonesia dianggap tidak seimbang dalam respons. Penurunan ekspor ke AS. Penurunan ekspor ke AS berpotensi mengurangi pendapatan negara, memicu kritik publik terhadap pemerintah. Ketiga, tarif AS. Tarif AS juga bisa memengaruhi aliansi Indonesia dengan negara lain. Misalnya, tarif impor CPO AS memicu konflik Uni Eropa. Next. Pertama, diplomasi multilateral, yaitu membangun diplomasi multilateral melalui ASEAN atau G20 untuk negosiasi tarif. Kedua, diversifikasi mitra dagang. Diversifikasi mitra yang aktif forum internal untuk menentang proteksionisme AS. Next. Selanjutnya, contoh konkretnya. Indonesia sukses menegosiasikan pembebasan tarif CPO dengan Uni Eropa pada tahun 2000. Indonesia sukses menegosiasikan pembebasan tarif CPO dengan Uni Eropa pada tahun 2023 melalui diplomasi yang menekankan data lingkungan. Ini adalah langkah signifikan karena sebelumnya Uni Eropa telah mengenakan tarif pada CPO Indonesia sebagian besar karena kekhawatiran tentang dampak lingkungan produksi kelapa sawit. Dampak negatifnya. Yang kedua, dampak negatif dari ekonomi. Penurunan ekspor sektor manufaktur. Penurunan ekspor sektor manufaktur, tekstil, elektronik, dan komoditas minyak sawit karet ke AS. Yang kedua, defisit neraca. Defisit neraca perdagangan jika substitusi impor dari AS mahal. Ketiga, melemahnya nilai rupiah. Melemahnya nilai rupiah akibat ketidakpastian pasar. Strategi pertumbuhan 8%. Yang pertama, substitusi impor. Substitusi impor dengan penguatan industri lokal. Contoh, pengembangan baterai EV untuk kurangi impor. Yang kedua, investasi infrastruktur strategis. Investasi infrastruktur strategis, pelabuhan Patimban, IKN, untuk efisiensi logistik. Insentif fiskal, insentif fiskal bagi UMKM ekspor dan industri hijau. Selanjutnya, data pendukung. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 5,1% dengan potensi peningkatan lebih lanjut melalui sektor teknologi dan manufaktur. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dengan adanya dorongan hilirisasi industri dan pembangunan rantai pasok. Oke, Eh, jadi di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya yaitu poin sosial. Dampak pada kesejahteraan ada dua, yaitu PHK di sektor ekspor. PHK di sektor ekspor, misalnya tekstil meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Poin kedua, kenaikan harga barang impor. Kenaikan harga barang impor, misalnya obat-obatan mengurangi daya beli masyarakat. Program-program sosial yang bisa dilakukan seperti perluasan kartu prakerja untuk pelatihan kerja di sektor alternatif.
digital ataupun green jobs. Yang kedua, bantuan langsung tunai BLT. Bantuan langsung tunai atau BLT sementara ke masyarakat itu sangat berdampak. Yang ketiga, kemitraan UMKM korporasi. Kemitraan UMKM korporasi untuk penyerapan tenaga kerja. Lalu contohnya ada seperti program Padat Karya Digital di Bali yang sukses menyalurkan 10.000 pekerja ke sektor pariwisata digital. Oke, poin selanjutnya yaitu poin teknologi, dampak pada inovasi. Ada dua, yaitu tarif impor teknologi AS. Misalnya seperti chip, bisa memperlambat adopsi industri 4.0 di Indonesia. Yang kedua, tekanan kompetisi global. Tekanan kompetisi global mendorong inovasi lokal, seperti startup e-commerce seperti Tokopedia. Langkah penguatan teknologi, pendanaan riset. Pendanaan riset untuk teknologi hijau dan AI melalui LPDP atau Badan Riset Nasional. Pajak rendah. Pajak rendah bagi perusahaan yang berinvestasi di R&D. Edukasi STIM. Edukasi STIM massal melalui program platform digital seperti Digital Talent Scholarship. Di sini contoh suksesnya adalah seperti PT Line Industri mengembangkan kereta listrik lokal dengan dan mengurangi ketergantungan impor. Oke, sekarang saya akan menjelaskan poin selanjutnya itu lingkungan, dampak lingkungannya, tarif AS pada produk non hijau. Tarif AS pada produk non hijau, misalnya CPO, bisa mempercepat deforestasi jika Indonesia memaksakan produksi murahnya. Next, dan integrasi kebijakan hijau. Ada tiga, yaitu sertifikasi wajib ISPO atau SNI, yang kedua ada ekstensif pajak, dan yang ketiga adalah pembangunan ekonomi biru. Pada sertifikasi wajib ISPO atau SNI, sertifikasi wajib ISPO atau SNI untuk mengekspor komoditas berbasis lingkungan. Yang kedua, insentif pajak, yaitu insentif pajak untuk industri daur ulang dan energi terbarukan. Dan yang ketiga adalah pembangunan ekonomi biru, yaitu pembangunan ekonomi biru, contohnya adalah ekowisata atau Raja Ampat. Data, Indonesia menargetkan bauran energi terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025. Tetapi realisasi pada tahun 2023, tahun baru ini mencapai 13,21%. Target ini masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah, yang sebelumnya menetapkan target EBT sebesar 17,9% pada tahun 2023. Next. Aspek hukum internasional, tarif AS. Pada tarif AS harusnya sesuai WTO, Trade Facilitation Agreement atau TVA. Jika tidak, Indonesia bisa ajukan dispute settlement. Next. Langkah hukum Indonesia itu ada tiga, gugatan ke WTO, yang kedua revisi UU Perdagangan, yang ketiga adalah ratifikasi perjanjian dagang. Yang pertama, gugatan ke WTO. Gugatan ke WTO jika tarif AS dinilai diskriminatif atau contoh kasus tarif biodiesel Uni Eropa 2019. Yang kedua, revisi UU Perdagangan. Revisi UU Perdagangan No. 7 tahun 2014 untuk antisipasi retaliatory measures. Dan yang ketiga adalah ratifikasi perjanjian dagang. Ratifikasi perjanjian dagang atau misalnya EACPA untuk akses pasar alternatif. Next. Contoh dari hukum, Indonesia berhasil memenangkan sengketa terkait tarif biodiesel sawit yang dikenakan Uni Eropa di WTO pada tahun 2020. Melalui pendekatan hukum berbasis data, WTO memutuskan bahwa Uni Eropa melakukan diskriminasi terhadap biodiesel berbasis minyak sawit Indonesia. Next. Rekomendasi strategis. Diversifikasi ekspor fokus pada produk bernilai tinggi atau IVA, produksi halal, dan pasar non-AS yaitu Timur Tengah dan Afrika. Diplomasi progresif, bentuk koalisasi negara berkembang di WTO untuk lawan proteksionisme AS. Dan yang ketiga adalah transformasi digital, alokasikan 20% APBN untuk infrastruktur digital dan pendidikan teknologi. Next.
Rekomendasi strategis. Green Economy, jadikan Indonesia hub energi terbarukan Asia dengan investasi PLTS dan biofuel. Dan yang kedua adalah reformasi hukum, perkuat tim ahli hukum dagang internasional untuk antisipasi sengketa. Contoh data pendukung. Ekspor pada Halo Indonesia tumbuh 20% pada tahun 2023 dengan potensi mencapai 10 miliar dolar AS pada 2024. Menurut Kementerian Keuangan Kemenq, pertumbuhan ini dipicu oleh kolaborasi antar kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Komite Internasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Next. Ini adalah grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia versus negara ASEAN lainnya dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Next. Ini adalah peta, di mana adalah peta diversifikasi pasar ekspor Indonesia pasca tarif AS diberlakukan. Next. Infografis, skema integrasi kebijakan hijau dalam strategi industri. Ini adalah salah satu skemanya. Dan sekian dari saya. Next aja, Kak. Oke, sekian dari kami, kelompok lingkungan bisnis. Dan terima kasih atas partisipannya melihat presentasi kami. Dan terima kasih, selamat malam.